Salam sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali memuji memuliakan nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Mari kita menyiapkan hati dan seluruh hidup kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang kesetiaannya kekal sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus hadir menyertai dan memberkati ibadah kita saat ini. Amin. Kita menaikkan pujian yang mengatakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Kita satu dalam doa.
Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terbukti pada pagi hari ini, Kau masih memberikan kami kesempatan boleh bersekutu bersama dengan Engkau, memuji memuliakan Engkau, bahkan memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Kau beri kepada kami sampai saat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami menyadari bahwa kami orang yang tidak layak di hadapan-Mu, karena kami sering menyakiti hati-Mu, sering menyakiti hati sesama kami, melalui perkataan kami, perbuatan kami, tindak tanduk kami, niat hati kami sekalipun. Banyak yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengakui pada saat ini, kami memohon ampun atas semuanya itu, dan layakkan kami untuk memuliakan Engkau pada saat ini. Kau memberkati kami di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada pada saat ini. Biar hati kami, biar hidup kami senantiasa hanya memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah waktu kami, inilah hidup kami. Kami persembahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah masing-masing, kita kembali menaikkan pujian yang mengatakan, bila kulihat bintang gemerlapan. Bintang gemerlapan dan bunyi
kita akan membuka kitab kita dari Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kita akan membaca secara bersahutan. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasa. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan gemparan bangsa-bangsa. Ayat yang ke-9 kita bersama-sama. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mukjizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Amin. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk diberkati kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 372, Aku Milikmu Yesus Tuhan. Kepada hambanya saya persilahkan. Sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih di pagi hari ini. Tuhan boleh mengizinkan kami untuk dapat menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Kami berdoa dan kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa mengingatkan umat-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Roh Kudus menolong mereka dan memampukan mereka sehingga mereka dapat menangkap sesuatu daripada kebenaran firman-Mu.
Dan dengan demikian mereka kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sementara ini mendengarkan Tuhan jamah, mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan kita masih dapat menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Saya percaya di rumah sekalipun Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sebab gereja bukan berbicara tentang gedung, gereja bukan berbicara tentang tempat berkumpul di mana orang-orang, tetapi gereja adalah pribadi, adalah orang-orang yang percaya. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, saya percaya Bapak Ibu hadir bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai Bapak Ibu. Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu. Ya, di tengah situasi dan keadaan seperti ini, seringkali muncul pertanyaan di dalam pribadi kita kepada Tuhan. Di manakah Tuhan? Sementara situasi seperti ini, di manakah Tuhan? Mungkin pertanyaan ini seringkali kita sudah ucapkan kepada Tuhan. Saudara, tahukah bahwa hal yang sama juga diungkapkan oleh seorang penulis buku terkenal, orang Kristen dari Inggris bernama C.S. Lewis, juga mengungkapkan hal yang sama. Dia mengatakan kepada Tuhan seperti ini: mengapa Tuhan begitu mudah ditemui? Di saat hidup ini berjalan dengan lancar-lancar saja, di saat hidup ini berjalan dengan baik-baik saja. Tetapi mengapa Tuhan begitu sulit aku menemui Engkau di saat saya membutuhkan pertolongan daripadamu? Mungkin Bapak Ibu Saudara semua merindukan ungkapan yang sama kepada Tuhan. Kita bertanya di tengah situasi seperti ini, di manakah Tuhan? Di tengah penderitaan. Mungkin saudara sudah berdoa, sudah lama dan bertanya dan terus bertanya kepada Tuhan, di manakah Tuhan? Hal yang sama juga diungkapkan oleh seorang nabi yang mungkin Bapak Ibu sering mendengarkan, yaitu tentang Ayub. Kita membaca firman Tuhan di dalam Ayub pasal yang ke-10 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Elai memberi judul, apakah maksud Allah dengan penderitaan? Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahu aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Apakah untungnya bagimu mengatakan penindasan, membuang hasil jeripaya tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Apakah engkau mempunyai mata padani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari orang laki-laki? Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Padahal aku tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Saudara, hal yang sama juga telah diungkapkan oleh seorang nabi yang bernama Ayub. Ia juga merasakan hal yang sama, bahkan ayat yang pertama ia mengatakan, aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Saudara, ini juga dirasakan oleh seorang Ayub. Di tengah situasi yang ia rasakan, ia harus kehilangan harta bendanya, bahkan anak-anaknya dan istrinya, bahkan sahabat-sahabatnya sekalipun. Ia merasakan hal yang sama. Tuhan mengizinkan penderitaan baginya. Bahkan ia mengatakan, aku telah bosan hidup. Mungkin situasi sementara ini yang Tuhan izinkan terjadi. Mungkin dalam doa Bapak Ibu berkata, saya telah bosan hidup dengan situasi seperti ini. Mau bagaimana lagi Tuhan? Apakah Tuhan senang melihat saya susah? Apakah Tuhan senang melihat saya jika keluarga saya berantakan? Apakah Tuhan senang melihat penderitaan?
Di tengah situasi seperti ini, banyak pertanyaan yang kita ajukan kepada Tuhan. Saudara, Ayub terus mencurahkan kepahitan hatinya. Ia mendapatkan kesempatan untuk terus mengadu kepada Tuhan. Ia berkata, aku berkata kepada Allah, jangan persalahkan aku. Beritahulah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Saudara, kita tahu bahwa Ayub adalah seorang yang dikatakan Alkitab bahwa ia adalah seorang yang jujur, saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Tetapi mengapa Allah mengizinkan penderitaan bagi dia? Dalam hal ini kita bisa dapat belajar bahwa orang benar sekalipun Tuhan mengizinkannya. Tuhan mengizinkan. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang dihadapi oleh Bapak Ibu sementara ini. Mungkin sedang berusaha, berdoa, dan terus berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Mengapa terus Tuhan izinkan persoalan dan penderitaan ini terus terjadi? Sehingga yang dulunya mungkin dalam pekerjaan penghasilannya semakin membaik, dan kita mudah menemui Tuhan. Kita mudah untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kebaikan Tuhan. Itu adalah hal yang mudah saat kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi di tengah situasi seperti ini, masih adakah kita berkata, Tuhan terima kasih hari ini, terima kasih hari ini. Saudara, dengan keberanian yang diperoleh karena keputusasaan yang mendalam, Ayub terus mempertanyakan kepada Sang Pencipta. Karena seakan-akan Allah yang ia telah layani ini bangkit dan melawan dia. Allah yang selama ini ia terus sembah, seakan-akan tutup mata terhadap penderitaan yang ia alami. Seakan-akan Allah tidak peduli dengan apa yang ia rasakan. Seakan-akan Allah menutup telinganya dan menutup matanya untuk dia. Allah seakan-akan tidak mempedulikan Ayub lagi. Saudara, mungkin hal ini yang sama juga yang saudara rasakan sementara ini. Mungkin di dalam pekerjaan. Saudara, dengan situasi yang terjadi saat ini, banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya di PHK dari tempat pekerjaannya. Bukankah mereka adalah orang-orang percaya? Mengapa Allah membiarkan hal itu terjadi kepada mereka? Mungkin mereka rajin beribadah, mereka rajin berdoa, mereka rajin membangun saat teduh dengan Tuhan, relasi yang baik dengan Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan hal itu terjadi kepada mereka. Apakah Allah senang dengan penderitaan? Terus melihat umatnya hidup dalam penderitaan? Saudara, ketika kita mengalami kesulitan, ketika nampak Allahnya tidak peduli dengan apa yang terus kita doakan, Allah nampaknya membiarkan kita hidup seorang diri. Saudara, di saat-saat itu adalah saat terbaik untuk terus kita membangun hubungan dengan Tuhan. Lalu pertanyaannya bagi kita, saudara, Elai memberi judul, apakah maksud Allah dengan penderitaan? Dalam bagian pembacaan kita di pagi hari ini, Alkitab tidak memberikan jawaban yang cukup jelas dalam pembacaan kita di pagi hari ini. Mengapa Allah mengizinkan penderitaan? Tetapi Bapak Ibu, kalau saya mengajak untuk membaca seluruh kitab Ayub, maka kita akan menemukan dari kisah akhir hidup Ayub. Apakah Ayub Allah membiarkannya hidup seorang diri? Maka dari sini kita bisa dapat mengambil kesimpulan bahwa jikalau Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi, Allah bertanggung jawab atas penderitaan kita. Allah bertanggung jawab. Di dalam kisah hidupnya Ayub, tidak cukup sampai di ayat yang ke-10, pasal yang ke-10 ini. Tetapi selanjutnya Allah memberkati Ayub berlipat-lipat. Bahkan Alkitab mencatat 2 kali lipat.
Allah mengembalikan apa yang telah hilang dari Ayub. Saudara, ketika Tuhan mengizinkan umatnya keluar dari Mesir di dalam perjalanan yang cukup jauh 40 tahun, bukankah Allah tahu tentang penderitaan mereka? Mereka masih ingat tentang keadaan-keadaan yang baik di Mesir. Mengapa mereka harus menderita? Tetapi, apakah Allah tidak bertanggung jawab dengan kehidupan mereka? Allah tetap bertanggung jawab. Menyediakan makanan bagi mereka. Tiang awan, tiang api bagi mereka. Allah bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Mungkin perasaan kita saja yang terus kita bertanya kepada Allah, di manakah engkau? Saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa Allah hadir bersama dengan kita. Dia tidak pernah absen meninggalkan sedetik hidup kita. Ia selalu menyertai kita. Bahkan di tengah situasi yang tidak memungkinkan sekalipun bagi kita, Allah hadir. Allah merasakan apa yang sedang kita rasakan. Allah mau di tengah situasi seperti ini, Allah mau kita tidak bergantung kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita. Dia mau kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Dia mau Dia menjadi segala-galanya atas hidup kita. Bukan nomor satu, tapi segala-galanya Allah mau kita jadikan Dia sebagai segala-galanya dalam hidup kita. Saudara, di akhir renungan saya pada pagi hari ini, saya ingin mengisahkan sebuah cerita. Sebetulnya cerita ini cukup panjang, tetapi saya mencoba untuk menceritakan dalam sebuah cerita singkat. Saudara, Anna Wenner adalah seorang putri dari seorang hakim. Setelah kematiannya, ia pergi dan tinggal bersama dengan kakaknya. Rumah mereka dekat dengan Akademi Angkatan Darat di Amerika Serikat. Kedua wanita ini bujang. Selama 40 tahun mereka melayani kelas-kelas sekolah minggu. Muda-muda yang masuk kuliah Akademi Angkatan Darat, mereka lah yang melayani. Itulah sebabnya ketika mereka meninggal di usia yang sangat tua, mereka dimakamkan secara militer. Sewaktu masa hidup mereka, kedua wanita ini suka mengarang. Tetapi setelah kematian mereka, karangan-karangan mereka pun hilang lenyap. Kecuali satu karangan yang ditulis oleh Anna Wenner bersama dengan Roman. Sebuah tulisan yang ditulis berjudul Say and Sing, yang berarti katakanlah dan materikanlah. Menurut alur ceritanya, suatu ketika ada seorang murid sekolah minggu bernama Johnny Fox jatuh sakit. Guru sekolah minggunya pergi untuk menjenguk, untuk menenangkan dia. Johnny meminta guru sekolah minggunya untuk menyanyikan sebuah lagu. Dengan polosnya, guru sekolah minggu menyatakan tentang kasih Tuhan kepada Johnny dan beberapa ayat firman Tuhan kesukaan daripada si Johnny. Dan Johnny pun meninggal. Setelah kematian si Johnny, tulisan Anna Wenner bersama dengan Roman terkenal pada tahun 1860, dan salah satu pembacanya adalah William Barclay.
Setelah ia membaca, ia kemudian menuliskan melalui sebuah lagu. Yesus kasih padaku. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahuku, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku, kasih padaku, kasih padaku, Alkitab memberitahu. Saudara, di tengah situasi dan krisis seperti ini, mungkin saudara berpikir bahwa Allah sudah melepas tangan. Allah sudah tidak lagi peduli dengan situasi dan keadaan hidupku. Allah nampaknya acuh tak acuh. Tetapi sesungguhnya Allah hadir bersama dengan kita. Ia pun merasakan apa yang kita rasakan. Dan ia mengatakan kepada kita, ia mengasihi hidup kita. Ia mengasihi keluarga kita. Bersyukur kepada Tuhan dan terus bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan. Roh Kudus memampukan kami dan menolong kami sehingga kami dapat menangkap sesuatu daripada firman-Mu. Tolong kami dan ubah pikiran kami. Kalau selama ini kami berpikir bahwa Engkau menjauh daripada kami, Roh Kudus sadarkan kami dan menolong kami bahwa sesungguhnya Engkau dekat dengan kami. Kami berdoa buat keluarga-keluarga yang sementara ini dalam pergumulan dan persoalan hidup mereka. Allah menolong dan memberikan jalan keluar bagi mereka. Bersyukur dan berterima kasih di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita memberi persembahan kita kepada Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dalam pelayanan di tempat ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kau telah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami mau memberi apa yang telah Tuhan berkati kami pada saat ini. Apa yang kami miliki kami mau mempersembahkan kepada Tuhan melalui persembahan kami pada saat ini. Tuhan, Kau memberkati sekiranya dapat dipergunakan di dalam pengembangan pelayanan di tempat-Mu, di tempat gereja-Mu di tempat ini, sehingga boleh menyebarluaskan pelayanan Injil dimanapun kami melayani. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menaikkan pujian yang mengatakan hati sebagai hamba. Apapun
tak membawa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyebar dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyebar dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah Tuhan kerjakan dan nyatakan dalam hidup kami. Bersyukur di pagi hari ini kami boleh dapat menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan jiwa kami telah disegarkan oleh firman-Mu. Berdoa dan mengerahkan umat-Mu yang saat ini dimanapun mereka berada. Dengan berbagai pergumulan dan persoalan hidup yang mereka hadapi saat ini, kami berdoa dan kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong mereka. Dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan jumpai setiap tangan-tangan mereka dan Tuhan membuatnya menjadi berhasil oleh karena nama Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan rencana-rencana mereka ke depannya. Tuhan campur tangan dalam setiap pergumulan mereka. Di pagi hari ini juga kami berdoa dan kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau tahu di tengah situasi dan seperti ini. Kami percaya bahwa segala situasi yang Tuhan izinkan terjadi baik kepada bangsa kami. Kami percaya bahwa Allah bertanggung jawab untuk menolong dan mencukupkan segala keperluan, baik khususnya di bangsa kami Indonesia. Kami berdoa menyerahkan pemimpin-pemimpin, Bapak Presiden ke dalam tangan Tuhan. Dengan program-program yang direncanakan, Allah campur tangan dan membuatnya menjadi berhasil oleh karena nama Tuhan. Berkati, cukupkan kesehatan yang cukup baginya. Dan biarlah apapun yang dikerjakan, Tuhan campur tangan dan Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Kami berdoa dan kami menyerahkan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang memberitakan Injil dimanapun mereka berada saat ini. Di pelosok-pelosok daerah, di daerah pegunungan, Tuhan berkati dan Tuhan menolong mereka. Dengan berbagai metode yang mereka pakai agar Injil dapat disampaikan, Tuhan campur tangan dan Tuhan membuatnya menjadi berhasil.
Kami berdoa buat suku-suku yang terabaikan yang belum mendengarkan Injil. Mereka yang mengeraskan hati mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan jamah mereka. Dan melalui setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah pakai dan Tuhan sudah kirim. Melalui mereka, mereka boleh dapat membuka hati. Sehingga Injil dapat disampaikan. Namamu dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa dan kami menyerahkan hamba-hamba Tuhan. Para majelis yang melayani di Geser itu Tuhan berkati dan Tuhan menolong mereka. Dalam setiap pergumulan dan persoalan hidup mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, Tuhan memberkati. Apapun yang direncanakan, Tuhan campur tangan dan Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Kami berdoa dan kami menyerahkan PPA, Sekolah Kalangan Kasih, IPA ke dalam tangan Tuhan. Sebagai sarana yang Tuhan pakai untuk memenangkan jiwa. Biarlah semua ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap para mentor, para guru-guru ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan pakai dan Tuhan menolong mereka. Kami juga berdoa secara khusus untuk Bapak Pendeta bersama dengan Ibu Pendeta bersama dengan kedua anak-anaknya. Tuhan berkati dan Tuhan menolong mereka dalam rencana-rencana mereka, program-program yang mereka rencanakan. Tuhan campur tangan dan Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Cukupkan dan karuniakan kesehatan yang cukup bagi hamba-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Bersyukur boleh berjalan dengan baik. Saudara-saudara yang ada di rumah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita menyertai saudara sekalian dimanapun berada saat ini, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.